Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu keluarga Mandani yang semoga selalu dirahmati Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada Ustadz Dodi Al-Jambari yang telah memfasilitasi kita semua, menginisiasi acara ini. Semoga berkah untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan di sini yang menyimak ada Umi Ida, ada Nai, Nazaida, anak saya yang umur 4 tahun, dan ada keluarga saya, anak angkatnya Umi, Bude Darmiati, serta anaknya Mbak Aulia. Boleh dilanjut aja ya, Bude Darmi udah siap? Siap, Teh. Iya, Bude Darmi sebagai kori dan tilawahnya boleh Mbak Aulia ya. Suami saya belum sampai. Oh iya, sari tilawahnya Aulia. Oke, ya siap Teh Nadia. 5 menit lagi sampai insya Allah. Silakan Bude. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dek, saya tilawah, Dek. Ini baca. Ayat 64. Artinya. Aku berlindung. Berlindung dengan kami. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan berikut ini. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa saja mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman. Sadaqallahul azim. Maaf Ude, cigrogi dia. Santai, Bang. Emang tujuannya itu. Iya. Jazakumullah khairan Bude Darmi dan Mbak Aulia. Berikutnya saya bacakan susunan acara ya. Temanya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Materi yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, tafsir surat Al-Fatihah. Aktivitasnya setoran hafalan Al-Quran, Al-Fatihah, dan tadabbur ayat. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Dodi Al-Jambari selaku pemateri. Kami persilahkan. Baik, syukran jazakumullah khair, muta'allallah fi kulli hayatikum insyaallah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Izin berbagi, mudah-mudahan ini jadi wasilah yang memudahkan kita memahami apa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita doakan semoga seluruh kerabat kita senantiasa Allah berikan perlindungan, diberikan rahmat dan tentunya hidayah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjadi
orang-orang yang senantiasa menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Anallah bi nuril Quran insyaallah. Ini kelihatan nggak ya yang saya tampilkan ini ya? Sepertinya Kelihatan. belum ya. Hah? Kelihatan, oke. Kelihatan. Mas Nandar mungkin bisa di switch view-nya ke view tampilan. Udah muncul deh slide-nya. Baik, sebentar. Apakah ini tampak? Tadi nampak, sekarang enggak. Sebentar. Ada apakah ini kok nyangkut-nyangkut begini? Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke. Baik, Kecil-kecil. bismillah. Agak kecil udah. Ini kecil ya? Belum Itu di slide file. itu. Masih Ini dalam kan bentuk menu gitu loh. sebentar. Ada yang salah dengan harusnya ini tampak. Kelihatan ya? Iya. Iya, jelas. Baik. Baik. Kita membuka Wahyu sebagai petunjuk yang abadi. Al-Quran ini adalah cahaya kehidupan, kekuatan jiwa yang kenapa Al-Quran? Jadi kita mencari petunjuk di tengah kesibukan kita dalam kompleksitas hidup. Di pembelian mobil biasanya disertai dengan buku manual. Kalau kita beli handphone, itu pasti ada buku yang menyertainya. Kalau kita beli mesin, itu pasti ada prospektus dan segala macamnya. Maka ketika Allah SWT menciptakan manusia, maka inilah prospektusnya, inilah petunjuknya, ini yang kemudian menyebabkan seseorang kemudian menjadi benar karena cara penanganannya benar. Di pembelian peralatan tadi itu biasanya ada troubleshoot. Jika terjadi masalah, maka matikan listriknya terlebih dahulu, putuskan catu daya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu cara kerja buku itu bekerja. Nah, pada Al-Quran, karena Allah SWT menciptakan manusia, maka eh, buku yang disandingkan dengan penciptaan manusia adalah Al-Quran. Dan hebatnya Al-Quran ini kemudian melengkapi dari apa yang kita fahami sebagai sebuah cara kita hidup. Dan Al-Quran isinya mengajarkan kepada kita dari semenjak belum ada apa-apa sampai nggak ada apa-apa lagi. Artinya dari mulai manusia belum berproses di perut ibunya sampai kemudian berkalang tanah dan kemudian dibangkitkan di sangkakala yang kedua, kemudian harus memperjalankan dirinya sampai kepada keabadian di surga. Nah, ini kemudian lengkap ada di dalam Al-Quran. Jadi kenapa
harus Al-Quran karena isinya adalah petunjuk kehidupan manusia. Kalau enggak, ibarat kita eh, mau berkunjung ke satu tempat tapi nggak punya alamat, nggak punya map, nggak ada Gmap-nya, nggak ada Sherlock-nya, nggak ada, yes pokoknya senyampainya deh. Kira-kira gimana tuh? Kalau Mas Nandar disuruh ke eh, tempatnya Mbak Fauzana di Depok, kira-kira bisa nyampe nggak? Cari aja, nggak bakal nyampe. Nah, sama seperti manusia, gitu. Akan dihadapkan kepada kondisi-kondisi di mana setiap orang diharuskan kemudian dia mempelajari isinya. Dan kehebatan yang lain, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi disebut oleh Allah SWT dalam Al-Baqarah yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Ada nggak orang-orang yang meragukan Al-Quran? Ada. Orang-orang kafir. Coba kita buka surat yang sama di Al-Baqarah ayat yang ke-23. Mbak Aulia, Mbak Aulia atau Mas Suami yang mau baca? Dibacain suami saya udah. Mangga Boleh? teh, mangga. Ayat 23 ya. Ya, 23 dan 24. 23, 24. 23, 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Masya Allah. Masya Allah. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fiik. Jadi disebut oleh Allah SWT, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimmislih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian merasa benar dengan pendapat kalian, coba kalian kalau ragu sama Al-Quran, coba datangkan satu surat saja yang isinya mungkin 3 ayat cukup. Kayak Al-Asr, kayak Al-Kausar gitu. Coba datangkan. Kumpulin semua pujangga-pujangga, ahli-ahli syair, para penyair-penyair yang jago-jago di kalangan kalian yang sama-sama nggak percaya, atau berhala-berhala kalian, atau tuhan-tuhan kalian, siapalah, kumpulkan. Ya. Dikatakan wada'u syuhada aku min dunillah, asal selain Allah. Ya. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian betul-betul benar. Dan langsung dibantah sama Allah SWT, ditegaskan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fatakun nar allati waquduhan nas wal hijarah wa iddas lil kafirin. Kalau kamu nggak mampu membuatnya dan pasti kamu tidak akan mampu, maka takutlah kepada Allah. Karena Allah menyediakan api neraka yang bahan bakarnya ya kalian yang ragu-ragu itu sama Al-Quran. Gitu. Yang disediakan khusus buat orang yang kufur, yang menutup dirinya dari Al-Quran. Maka kepentingan kita adalah mempelajarinya. Berapa banyak di antara kita yang hanya sekedar menghatamkan saja. Begitu masuk Ramadan, inilah bulan Quran, hatam, tapi nggak paham, nggak pernah mau duduk di majelis, nggak mau ikut tafsir, nggak mau ikut ilmu Al-Quran, nggak mau belajar umul Quran, nggak mau belajar bahasan-bahasan tadabbur Al-Quran. Maka ini bagian yang kemudian kita akan diberikan satu penjelasan atau penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita lihat surat yang ke-10 ayat yang ke-100. Mangga Kang. Kalau mau dibaca silakan. Surat 10 ayat 100. Bismillah. 100 ya udah. 10 100. Ya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Masya Allah. Iman itu Allah yang ngasih,
Dan Allah akan memberikan azab kepada orang yang tidak mengerti. Artinya tidak mengerti bagaimana? Begini, ada nggak orang yang diwajibkan menjalankan sesuatu tapi dia tidak mau menjalankan? Kalau dalam Islam itu kan hukumnya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, kalau haram kan dikerjakan berdosa, ya. Ditinggalkan berpahala. Kalau makruh ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Kalau mubah dikerjakan, nggak dikerjakan, ya nggak akan ada pahala, nggak akan ada dosa. Gitu. Sunnah dikerjakan berpahala, bila tidak dikerjakan maka nggak berdosa. Nah, sedangkan yang wajib dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan maka berdosa. Perlu diketahui bahwa ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar, yaitu dosanya orang yang tidak mau belajar. Tadi kita sudah baca di surah 10 ayat 100 bahwa orang dimurkai oleh Allah SWT ketika dia tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Dia tidak mau belajar. Padahal kalau kita lihat, wajib nggak kita belajar? Wajib. Kita sama-sama buka surat yang ke-17, ayat yang ke-36. Maka Kang, silakan. Ayat berapa dek tadi? 32? 36. 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, kan? Tidak boleh kita mengikuti apapun yang dalam rangka kita nggak tahu atau nggak punya pengetahuan terhadapnya. Jadi asal ngikut aja gitu. Yuk kita ini yuk, ayo, yuk ini yuk, abring-abringan gitu. Asal ngikut aja, asal apa? Asal rame aja. Kenapa kok ngikut dia seru? Ya, bukan masalah seru atau nggak seru. Kalau di dalam agama ini ilmu diharuskan. Maka ketika kita tahu bahwa nggak boleh sekedar ikut-ikutan yang nggak punya ilmu, harus ada ilmunya dulu. Maka kemudian kalau di sini kita pahami bahwa kewajiban itu adalah berilmu. Nah, sekarang mempelajari Al-Quran itu jadi wajib. Karena kalau kita bicara tentang apa yang terjadi pada kehidupan kita, kalau tanpa Al-Quran maka kita akan tersesat. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu merupakan kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah. Dan wahyu terakhir, artinya kalau dari zaman Nabi Adam dapat suhuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dapat suhuf, Nabi Daud dapat Zabur, Nabi Isa dapat Injil, Nabi Ibrahim dan Musa dapat Taurat, Nabi Muhammad SAW terakhir dapat Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran ini kalau kita perhatikan isinya adalah melengkapi dari kitab-kitab yang sebelumnya. Yuk kita sama-sama buka surat yang kelima, ayat yang ke-44 sampai ke-49. Ini agak panjang, mungkin bisa gantian di antara kita. Tafadholi, atau tafadhol mashkur. 44 ya udah. Sampai 49 boleh. Sampai 49. Ya. Satu ayat aja boleh, silakan. Saya 44-nya. Boleh gantian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang ditentukan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Oke. Jadi kalau kita tidak memutuskan berdasarkan Taurat di masa itu, gitu ya, maka disebutnya orang kafir.
Ada yang mau nerusin ayat 45-nya? Silakan. Gantian Saya aja. aja. Saya Silakan. boleh, Ude. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan Ya. yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penembus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. So. Jadi kalau tadi disebut orang kafir kalau nggak mau ikut ayat yang di ke-45 ini disebutnya zolim. Gitu. 46-nya yang mau terusin? Gantian aja. Nisa. Saya udah. Oh, Uni Fauzana, tafadholi. baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kami meneruskan jejak mereka, para nabi Bani Israel, dengan memutus Isa, putra Maryam, yang membenarkan apa kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, Ya. yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Jelas ya bahwa Taurat itu kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Zabur itu dikoreksi oleh Taurat. Lanjut 47-nya siapa yang mau gantian? Saya udah. Mangga, Mbak Ima. Dan hendaklah mengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Nah, jelas ya, dari Taurat ke Injil, ya. Taurat membenarkan kitab yang sebelumnya, baru kemudian jadi ngurut tuh. Kitab sebelumnya ke Taurat, Taurat ke Injil gitu ya. Terusin. Siapa? 48. Tadi Zoom user ini siapa ya? Mbak Dini ya? Atau siapa? Main Mbak Dini aja. Nggak tahu deh. Silakan. Ada yang mau baca? Nisa. Oh, Masya Allah. Nisa tuh ini. Tak ganti ya namamu ya. Soalnya Zoom user Iya. namanya. Oh iya, maaf. Itu 47 sama 48 ya? 48. 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah dijanjikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya. Tanggung Kak, 49 sekalian Kak. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Baik, syukran. Jazakumullah khair. Barakallah. Jadi jelas ya, dari sebelum Taurat ke Taurat, Taurat ke Injil, Injil ke Al-Quran. Dan itu gradasinya adalah Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Quran itu adalah Final Testament yang terakhir. Sedangkan yang sebelumnya itu sifatnya temporer. Jadi karena versinya belum update, penciptaan Allah SWT terhadap sistem manusianya belum update, maka dari mulai Suhuf ke Zabur, Zabur ke Taurat, Taurat ke Injil, Injil baru last update adalah Al-Quran. Bisa dipahami sampai sini ya? Saya udah. Baik.
Maka kita bisa sumber utama ajaran Islam. Islam itu bukan seperti sejarah agama yang ditulis di Indonesia. Seolah-olah Islam ini agama bungsu. Bukan. Islam ini kalau kita nanti bicara tentang Ma'rifatul Islamnya gitu ya. Ini kan kita sedang membahas Al-Quran. Kalau bicara tentang keislamannya, Islam itu ada semenjak Allah Subhanahu wa taala membuat alam raya ini. Sampai semuanya habis dan semuanya kekal di dalam surga atau neraka selama-lamanya lama, maka itu yang diatur oleh Islam gitu. Nah, mari kita lihat bahwa sumber utama ajaran Islam ini adalah Al-Quran, yang isinya adalah fondasi akidah dan syariah. Tetapi hanya sifatnya complementing terhadap hadis. Artinya gini, Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri ansih. Dia harus diiringi dengan hadisnya. Jadi Al-Quran dan hadis. Sehingga dia bisa menjadi sebuah juklak berikut juknis. Contohnya gini, ada nggak yang bisa mengajarkan kepada saya ayat-ayat tentang sholat in detail? Ada nggak? Ada yang bisa ngajarin saya? Sebutkan surat berapa, ayat-ayat berapa yang bicara tentang sholat. Apakah ada yang detail? Semuanya global. Semuanya cuma petunjuk pelaksanaan. Sholatlah kalian di 3 waktu. Pagi, siang, malam. Paginya subuh, siangnya ada duhur dan asar, malamnya ada maghrib dan isya. Jadi sebetulnya yang disebut 3 waktu di dalam Al-Quran itu sebetulnya dalam hadis berapa? 5. Itu. Sampai sini bisa dipahami ya bahwa kita butuh kepada hadis yang isinya melengkapi daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab kita kalau cuman berpegang kepada Al-Quran saja, cuma babi yang haram. Nanti anjing bisa dimakan. Karena bicara tentang pengharaman anjing itu adanya di hadis. Gitu. Oke, berarti tidak boleh kita hanya berpegang kepada Al-Quran saja, kemudian tanpa memandang hadis. Ada nggak di kita ulama yang pegangannya cuma Quran doang, tapi nggak pakai hadis? Nggak boleh, namanya ingkar sunnah. Nggak lengkap itu. Gitu. Ibarat jalan jingkring itu, pakai kaki kiri aja atau pakai kaki kanan aja. Nggak lengkap, harus pakai kaki kanan dan pakai kiri, gitu supaya lengkap. Jadi Al-Quran harus beriringan dengan hadisnya. Begitu. Nah, sedangkan fungsinya Al-Quran itu adalah dia sebagai huda, sebagai furqan, sebagai syifa. Tetapi untuk siapa? Balik lagi, hanya untuk orang yang bertakwa. Gitu. Huda warahmah. Ya. Disebutnya dia furqan. Dia sebut juga syifa. Syifa itu lebih ke obat. Obat apa? Obat hati, ya, obat jiwa. Ada nggak orang yang kesurupan di bacaan Al-Quran ayat yang mana saja bisa selesai? Bisa. Ada nggak orang yang lagi gelisah kemudian tiba-tiba dia baca Quran bisa hilang kegelisahannya? Bisa. Itulah cara Al-Quran mengatasi hidup kita itu. Bahkan ada orang yang kemudian punten, ini cara yang salah. Dia nulis ayat kursi di satu cari kertas kecil terus dia tempelin di gerobak ketopraknya. Nggak boleh itu kesyirikan. Gitu. Ada yang narok surat Yasin gitu dibikin pajangan besar gitu ditaruh di rumah. Tujuannya apa? Buat ngusir jin. Ya, nggak boleh. Kalau itu sebagai sebuah hiasan, ya hiasan aja. Entah itu ayat kursi, entah itu muawizatain, entah itu yasin, entah apapun gitu. Ya, cuma sekedar hiasan saja. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa sambil murojaah, sambil kita ngapalin dan seterusnya. Wallahu alam. So, baik. Kita lanjutkan bahasan kita, yakni keutamaan membacanya. Pahalanya tidak hanya berlipat, gitu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa baca 1 huruf dari kitab Allah, ya, maka baginya 1 kebaikan dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, maka yang terjadi 190 kita dapat pahalanya. Masya Allah. Baru Bismillahirrahmanirrahim doang itu. Belum lagi kalau kita belajar ngaji belepetan. Ya tata.
Banyak orang yang salah lafaz, salah sebut. A'udzubillah himinas syaitonir rajim. Salah-salah gitu. Diulang lagi, ulang lagi. Berarti kali berapa? Kali. Masih dikalikan 2. Dan bahkan Al-Quran ini nanti di hari kiamat dia akan datang kepada kita sebagai pemberi syafaat buat para pembaca. Masya Allah. Nah, apalagi sampai dia kemudian tidak hanya sekedar membaca, tetapi memahami isinya atau bahkan menghafalkan. Kalau kita lihat surat Al-Isra ayat 80 dia di slide gitu ya, ketenangan hati itu akan kami turunkan sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala menekankan bahwa membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang paling agung. Beliau katakan seperti itu. Mari kita lihat, tidak hanya meningkatkan derajat, kata Allah SWT, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini dan akan merendahkan kaum yang lain dengannya. Di Belanda itu ada eh, kelompok-kelompok atau orang-orang yang membenci Islam. Mereka kena apa namanya Islamofobia gitu ya, dan mereka melakukan sesuatu yang sifatnya menjelek-jelekkan Islam. Maka mereka pasanglah karikaturnya Rasulullah SAW yang dengan gambaran-gambaran yang tidak senonoh. Kemudian di Swedia juga ada tokoh itu, dan kemudian ada yang dicelakakan oleh Allah SWT, ada yang dibunuh dan seterusnya. Artinya untuk orang-orang yang tidak meyakini bahkan melecehkannya, maka Allah SWT akan berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajarkannya. Bukan konteksnya, wah harus jadi ustadz atau enggak. Kita sama anak kita murojaah, misalnya bapaknya naik gitu ya. Ini ngajarin Al-Fatihah ke naik misalnya. Sama Nausat misalnya. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk bareng-bareng. Baca ulang lagi. Sampai dia hafal. Sampai dia hafal. Kalau hafal Al-Fatihah, nanti ada hadiah. Apa kita dapat apalah yang gampang-gampang buat anak-anak. Kalau demennya coklat, kasih coklat. Kalau demennya permen, kasih permen. Kalau demennya mainan, kasih mainan, dan seterusnya. Itu bisa beragam ya. Bisa bermacam-macam. Nah, Al-Quran ini sebagai sumber ilmu dan karakter. Karena apa? Bayangkan kalau ada yang bisa bantu saya cari tahu berapa kosakata yang ada di Al-Quran, itu kalau kemudian anak kita baru lahir, kita puterin aja, gitu. Kita puterin murotal aja sepanjang hari. Maka yang dia dengar, si bayi ini, yang mungkin kita jarang bicara, yang mungkin kita jarang ngomong, kita tinggal aja sendiri, kita setelin murotal, maka yang terdengar dari pembentukan otaknya, dendrit otaknya akan kebentuk sama ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika dia mendengarkan itu pada saat dia mulai melafazkan sesuatu, dia akan mengingat apa yang sudah pernah masuk ke alam pendengarannya, yang kemudian dia dalam memori otaknya dia akan memahami bahwa kosakata, kalau saya nggak salah sekitar 2 jutaan. Ada yang sudah berusaha nyari nggak? Monggo, kalau ada tolong koreksi saya kalau keliru. Ya, Ada itu sekitar, udah 77.449 kata. Oke. Segitu banyak itu kalau seorang bayi dari mulai 0 tahun, kemudian dia mendapatkan paparan segitu banyak kata di dalam kepalanya, dia punya vocabulary yang panjang tentang itu, maka dipastikan dia cerdas. Ini Al-Quran yang bisa begitu, nggak ada yang lain. Pernah satu kali di tahun berapa ya, 90-an something gitu ya, akhir-akhir 90-an lah. Itu ada penelitian bahwa kalau hamil itu diperdengarkan musik-musik klasik, Tchaikovsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, atau siapalah gitu ya, dan karya-karyanya yang Opus 9G, ya apa segala macam dan seterusnya. Yang ternyata begitu dicoba
ukur dengan penelitian yang valid, ternyata malah merusak. Atau gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, coba eksperimen sendiri ya. Nanti hasil laporannya bisa di grup Madani ini. Coba nanti beli semangka, beli semangka yang seger. Beli semangka yang seger. Makan habis sisanya, tapi sisakan 2 potong dengan potongan yang sama. Oke? Yang 1 potong letakkan di kamar yang isinya murotal, paparkan kurang lebih sekitar 2 jam, gitu ya. Terus yang 1 pindahkan kamarnya, kemudian setel lagu-lagu yang mau rohani kayak mau lagu-lagu yang Islami atau apa segala macam. Nanti kita coba bandingkan mana yang lebih cepat mengalami kerusakan. Dipastikan yang cepat mengalami kerusakan adalah yang terpapar oleh musik. Sedangkan yang dipapar oleh Al-Quran, dibacakan murattal, kemudian menjadi tidak cepat rusak. Dan ini bayangkan kalau tubuh kita 87% adalah air, maka bisa dibayangkan betapa kalau kita sering mendengarkan Al-Quran, bukan musik, gitu ya, maka tubuh kita akan menjadi lebih fresh ketimbang mendengarkan musik. Ini jadi bagian yang coba deh, dicoba sendiri. Kalau ada yang nggak percaya, monggo silakan dicoba. Oke, ini PR ya, ini challenge buat kita semua, beli semangka gitu ya. Kenapa semangka? Udah, ya, yang paling cepat terpapar karena isinya air paling banyak dia, gitu ya. Boleh melon, boleh pokoknya yang ngandung airnya agak banyak, gitu ya. Yang signifikansi busuknya itu cepat, gitu. Dan itu bisa kelihatan. Nanti setelah berapa lama kita praktikan, setelah semalam deh, gitu. Nggak usah taruh kulkas, biarin dia di kamar yang sama. Gitu. 2 jam papar Al-Quran, 2 jam dipapar musik. Gitu. Nanti mana yang lebih cepat rusak. Sambil nanti difoto. Gitu ya. Ini foto jam sekian, ini foto jam sekian. Gitu. Before and after-nya nanti kita bisa compare. Oke? Bantu saya bikin penelitian-penelitian sederhana begitu untuk membuktikan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu benar, gitu ya. Nah, bagaimana orang membuka wawasan tentang tauhid, tentang syariat, tentang sejarah, ilmu pengetahuan, kunci memahami seluruh ilmu agama itu ada di dalam Al-Quran. Bicara tentang tauhid jelas, tentang syariat pasti, sejarah panjang, gitu. Tentang pengetahuan wah banyak banget. Gitu. Kalau kita perhatikan satu-satu gitu ya, kita akan nemuin bahwa oh ini itu. Pada prinsip dasar roket misalnya, itu ada di Ar-Rahman. Gitu. Pada prinsip oceanologi itu ada di Ar-Rahman. Pada prinsip apa namanya, kalau orang Minang bilang itu alam terkembang jadi guru, gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, gitu kalau kata orang Minang. Nah, maka jadikan setiap kegiatan kita itu mentadaburi Al-Quran ini. Karena menurut Ibnu Katsir memahami Al-Quran adalah kunci seluruh ilmu agama. Karena apa? Dari sisi bahasanya saja, bahasa Arab itu kalau kita pelajari, semua literatur Islam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa yang lain, tidak seotentik Al-Quran. Coba kita lihat. Kalau kita buka Al-Quran, kalau misalnya ada yang umroh nih ya, kalau ada yang umroh, nanti coba cari satu rak yang ada di Masjidil Haram. Coba lihat, terjemahannya bahasa apa? Ada yang bahasa Urdu, ada yang bahasa Cina, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Korea, ada yang bahasa macam-macam tuh. Cina apa segala macam. Tapi dipastikan bahwa ayatnya selalu dalam bahasa Arab. Dan itu mengagumkan sebetulnya. Nah, alasan utamanya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Al-Quran itu memerlukan refleksi atau tadabbur untuk transformasi diri. Sehingga pemahaman yang mendalam tentang pentadaburan itu membuat kita menjadi Al-Quran yang berjalan. Mungkin nggak orang menjadi gampang ngomongin orang ketika dia selesai baca surat 50 ayat 18. Kan baca? Silakan. Surat 50 ayat 18. Masih berani nggak dia ngomongin orang setelah baca ayat itu tuh dia?
Silakan. Ada yang sudah ketemu? Udah. Mangga. Ayat 18 ya udah. Surat Qaf. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Masih berani nggak ngomongin orang tuh? Ada ayat begitu tuh. Enggak, udah. Maka ketika dia ketemu lagi soal riba misalnya, masih berani nggak kita punya rekening riba? Apalagi baca hadisnya tentang bahwa riba itu diperangi oleh Allah SWT. Artinya kalau kemudian kita masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar gitu ya, kita akan berperang sama Allah dan Rasulnya. Kira-kira senjata apa yang bisa mengalahkan Allah dan Rasulnya? Jadi udah pasti kalah kita kalau udah ngomong riba. Riba itu diperangi sama Allah SWT. Maka kalau yang masih punya rekening riba, bertobatlah. Anu deh, ini banyak orang yang nyari pasti nanya rekening ini. Datangi tellernya, saya mau tidak ada tambahan di dalam rekening saya. Kalau enggak, saya tarik semua, saya pindahin. Pasti mereka mau. Karena istri saya sudah pernah nyoba dan dibolehkan. Karena ya kita nggak butuh kepada bunganya, kita tambahan-tambahan selainnya. Administrasi ya sebagai sebuah ujroh nggak apa-apa kita bayar. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Al-Fatihah yang jadi komunikasi kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia selain umul kitab, tidak sah sholatnya seseorang ketika tidak dibacakan umul kitab. Tetapi dalam beberapa konteks, kalau kita sholatnya berimam, ada ada sholat berjamaah dan kemudian kita bergabung bersamanya, kita masuk pada saat ruku. Gitu. Kita nggak baca dong Al-Fatihahnya, maka ada kaidah dalam sholat nanti dipelajari bahwa ternyata di bab sholat itu ketika kita ambil rukuknya imam, maka itu dianggap kita sudah membaca Al-Fatihah. Nah, ini kaidah-kaidah yang perlu kita pelajari. Nah, disebutnya As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang, dan dia disebut sebagai Asyifa. Dan berbagai nama yang menunjukkan kemuliaan dan fungsinya sebagai fondasi Al-Quran. Dan fondasi sholat dan ringkasan Islam, rukun sholat tidak sah kalau kemudian tidak membaca Al-Fatihah. Nah, maka ringkasan Quran ini mencakup inti ajaran Islam. Dia bicara tentang tauhid dan ibadah. Ada berapa banyak ayat menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dirujuk kepada Allah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Nah, baru kemudian dia pindah. Wa iyyaka nasta'in, baru ke kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ini ayat diparuh. 1 sampai ke iyyaka na'budu sampai yang kelima itu diparuh. Separuhnya buat Allah semua, separuhnya buat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in buat kita. Kemudian sampai terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ada janji dan ancaman. Ya. Jangan engkau biarkan kami sesat seperti maghdub waladhdallin, orang yang kau murkai dan orang yang kau sesatkan. Siapa? Nasrani dan Yahudi. Karena mereka, kalau kita belajar yang tadi, Zabur pindah Taurat, Taurat pindah Injil, Injil pindah Quran. Loh, kok pada masih bertahan dengan Taurat? Kok masih bertahan dengan Injil? Udah nggak kepake. Sekarang zamannya zaman Al-Quran. Ibaratnya kalau teknologi gitu ya, teknologi itu ya beralih ke sampai yang sekarang. Hari gini nggak pakai AI, apa-apaan itu istilahnya. Gitu. Kalau itu update gitu ya. Dan ulasan utamanya Al-Fatihah sebagai penyembuh ruh dan badan itu menurut Imam Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala. Jadi setiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita berikrar perjanjian kita dengan Allah dan memohon petunjuk langsung dari Allah. 17 kali dalam sehari minimal kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Orang-orang Kristen, orang-orang Katolik menyatakan bahwa tuh, lihat orang Islam tuh
dia 17 kali dalam sehari minta petunjuk. Berarti apa? Belum benar. Kata mereka begitu. Karena Islam ini belum benar. Maka mereka mengatakan bahwa ini ada cara orang Islam untuk minta petunjuk kepada Tuhan. Padahal ihdinas siratal mustaqim dimaksud di situ adalah kita ingin beribadah kepada Allah yang lurus. Seperti siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihimnya itu ada 4. Para nabi, para syuhada, para syeddiqin, para solihin. Ini yang mendapatkan an'amta alaihim, yang diberikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat ibadah, kelezatan iman dan nikmat ibadahnya kita mintakan selalu sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi dimurkai atau disesatkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub itu penuh dengan ghadabullah, dimurkai sama Allah, atau dolalah atau dolim. Gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang dhalin. Waliyadzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan satu demi satu, dari mulai ayat 1 sampai kemudian ayat yang ke-7 gitu ya. Kita bisa lihat ini mengawali sesuatu dengan nama Allah, mohon keberkahan dan pertolongan. Artinya kita menyadari setiap langkah kita dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Di ayat yang berikutnya, memuji Allah atas segala nikmat dan ciptaannya. Artinya kita mengakui kekuasaan mutlaknya Allah, menumbuhkan rasa syukur. Kalau di tadaburnya di ayat yang ketiga, bahwa yakin kita berada dalam curahan rahmatnya, dan bahkan kita, orang mukmin diberikan rahimnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya apa? Menumbuhkan harapan dan optimisme. Nah, yang keempat, maliki yaumiddin, kita mengakui bahwa Allah satu-satunya penguasa hari kiamat, maka mengingat akhirat itu menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab kita. Intinya, ketika kita mempelajari ini, menurut Imam Al-Ghazali, Al-Quran ini komunikasi hidup dengan Allah, bukan sekedar teks ritual. Maka fokus kepada makna, bukan kepada pelafalan. Dan internalisasi itu pesan sampai ke hati dan pikiran. Gitu. Dan betul-betul masukkan maknanya gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka keberkahan yang baca Al-Quran ini, hadisnya terpercaya, menyoroti manfaat luar biasa buat pembaca Al-Quran. Ada syafaat di hari kiamat, ada pahala yang berlipat ganda setiap huruf, dan ketenangan hati dan juga rahmat. Nah, begitu juga dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di bagian yang berikutnya di tafsirnya, gitu ya. Kita tahu bahwa di tafsir ini ada bagian yang kemudian kalau kita perhatikan ada bagian-bagian yang sebetulnya kalau kita perhatikan di situ, Bapak Ibu bisa baca di bagian yang terakhir itu, ya, dia menjadi bagian yang sebetulnya dia bisa dipahami sebagai mengesahkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mengesahkan Allah dalam ibadah dan mohon bantuan hanya kepada Allah. Artinya kita membebaskan diri dari ketergantungan kepada selain Allah. Dan kalau yang ihdinas siratal mustaqim ini mengakui kelemahan diri dan kita butuh hidayah. Gitu. Dan senantiasa belajar untuk mencari kebenaran. Sedangkan di ayat yang ketujuhnya, ini adalah sebuah bentuk introspeksi diri supaya kita tidak terjerumus kepada kesesatan dan memperkuat keimanan dan menjauhi maksiat kita. Nah, mari kita lihat bahwa membaca dengan tartil, ya, kalau kita lihat esensi tadaburnya itu sendiri, gitu ya. Kalau kita lihat ini, ya, kita masuk ke dalam sebuah pemahaman yang sederhana, gitu ya. Esensi tadabbur ini apa? Ini kedalaman refleksi dan transformasi diri, sehingga Imam Al-Ghazali lebih menyatakan bahwa ini refleksi yang mendalam dan internalisasi makna. Dan ini menjadi aplikasi kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa membaca dengan tartil bukan mempersoalkan bukan mempersoalkan tebal tipisnya huruf dengan makhrijul huruf yang rumit. Ya boleh dipelajari tapi nggak usah yang kayak gitu banget gitu. Kalau shotnya nggak sampai muncrat ludahnya maka nggak bener, nggak begitu. Gitu.
Sesuatu yang paling benar itu cuma Rasulullah SAW. Maka kalau kita sekedar salah-salah tipis-tipis dikit-dikit ya oke lah, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita memaknai isinya itu yang jauh lebih penting. Begitu juga mempelajari tafsirnya. Jangan sampai kita tidak mampu memahami konteks dari kandungan ayatnya itu sendiri. Dan kita renungkan maknanya sehingga menghubungkan ayat dengan realitas diri dan kehidupan. Maka kalau tadi contohnya karena dia baca surat 50 ayat 18 masih berani nggak ngomongin orang. Sementara malaikat ada yang mengawasi catatan-catatan itu. Maka dalam konteks yang singkat kita bisa berdoa dan beristighfar memohon pemahaman dan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita punya pemahaman yang sangat luar biasa. Nah, ulasan utamanya di situ kita bisa perhatikan bahwa Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tadabbur ini jadi kunci untuk menghidupkan hati dengan Al-Quran. Sementara tadabbur bukan hanya sekedar aktivitas intelektual, tetapi dia perjalanan rohani untuk menemukan diri kita dalam cermin yang disebut Al-Quran tadi. Nah, maka seharusnya muncul ya, membangun keluarga sakinah, punya etika sosial, menegakkan keadilan ketika kita paham tentang apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Setidaknya kalau kita baca surah Ar-Rum ayat 21, Luqman surat 31 ayat 13 sampai 19, An-Nisa 36, Al-Hujurat 10, 12. Ini nggak akan bisa kita bacanya, waktunya pendek. Dan menegakkan prinsip keadilan. Ini banyak sekali yang kemudian kalau kita pahami bahwa ketika Al-Quran ini jadi nafas kehidupan pribadi, maka dia akan menjelma menjadi sumber keberkahan bagi keluarga dan seluruh masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup, Al-Quran ini investasi terbaik kita. Anda mau ditemani dikubur bareng sama Al-Quran, perbanyak faham. Bukan hanya sekedar membaca khatam. Karena kalau sumber kehidupan abadi itu adalah Al-Quran yang menaikkan kita di posisi tatkala kita berada di surga, hanya Al-Quran saja yang mampu membuat kita menjadi menaiki tahapan-tahapan yang luar biasa. Adakah lagu bisa melakukan hal yang sama? Gitu. Ada orang yang begitu ngedengerin lagu tapi lupa murotal, lupa tilawah. Akhirnya apa? Dia senang dengan musik. Gitu. Berapa banyak anak-anak kita yang lebih senang sama musik daripada Al-Quran. Nanti kalau mati, nggak dibaca Al-Quran, orang tua kita. Dengerin musik. Atau jangan-jangan pas begitu lebih senang musik, waktu meninggal, panggilnya organ tunggal. Nyanyi bareng-bareng. Kayak orang Pentakosta. Ya. Waliyadzubillah. Jangan sampai. Gitu. Jadikan petunjuk, jadikan penyembuh jiwa, jadikan rahmat ilahi, insya Allah pahalanya berlipat. Dan jadikan Al-Quran itu otomatis setiap hari. Maka luangkan waktu untuk membaca, memahami, dan mentadaburi. Karena mengamalkan ajaran-ajaran dalam setiap aspek kehidupan itu tidak akan pernah bisa selesai kecuali kita membacanya, mempelajarinya. Dan Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah komunikasi hidup dari Allah, bimbing pikiran dan tindakan. Jangan cuma sekedar khatam sebagai sebuah ritual, tapi jadikan sebagai sebuah sarana transformatif. Nah, terakhir, makanya kemudian disebut jadikan Al-Quran ini bukan sekedar bacaan, tetapi dia menjadi detak jantung iman kita. Yang di dalamnya ada ketenangan, ya, yang betul-betul tidak ada tandingannya. Dan petunjuk yang tidak pernah keliru, cahaya yang menerangi setiap jejak langkah kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nanti insya Allah materi yang dibagikan itu bisa disimak sama-sama dan kemudian kita bisa menghadirkan begitu banyak hal yang bisa kita pahami sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Maskur, kalau kita mau berbagi rahmat, saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Tafadhal. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Dodi Ajandari atas pemaparannya. Insya Allah ternyata fungsi Al-Quran itu ya segalanya buat hidup kita gitu ya. Arah kita yang tersesat, buat obat jiwa, penyembuh hati, penerang cahaya dan petunjuk hidup. Baik, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, tafadhol.
Silakan. Al-Quran ini kan kita biasanya udah Ya. cuma hafalin doang gitu ya. Hmm. Ada yang hatam, Masya Allah, anak saya udah hatam berapa kali. Ya. Kalau lagi puasa apalagi ya. Di status-status penuh tuh. Ya. Alhamdulillah udah hatam belum selesai. Nah, itu gimana ya udah menyikapinya, apalagi untuk diri sendiri gitu. Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau hanya sekedar dijadikan sebuah motivasi bahwa dia sudah menuntaskan bacaannya, oke, khatam sebagai sebuah sisi ritual, fine. Tapi jangan berhenti sampai khatam. Teruskan sampai kita paham. Artinya saya tidak menyalahkan orang yang ikut one day one juice apa segala macam, one day two sit apalah, terserah lah, itu metodologi yang membuat orang jadi menyemangati sama-sama. It's okay, nggak ada masalah. Membacanya keren, pahalanya banyak, keberkahan yang muncul, rahmat Allah datang. Tetapi jangan berhenti di khatamnya saja, tapi perlu kita tambahkan dengan pemahamannya, tadaburnya, supaya kita tidak kemudian masuk kepada bagian yang itu tadi yang saya bilang. Baca ayatnya khatam, tapi riba masih diterabas. Baca ayatnya hafal, tapi zina mata masih. Gitu. Ada nggak penghafal Al-Quran yang pacaran? Ada ternyata. Loh, ini apa ini? Kok bisa begitu? Kok bisa kontroversi antara apa yang dia hafal, ternyata dia tidak paham. Wallahu a'lam. So. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, selanjutnya udah ini jadi nggak setoran Al-Quran, setoran Ya. Al-Fatihahnya? Ya. Boleh dimulai udah. Sebentar, kita sama-sama bacakan. Insya Allah hafal semua ya ini ya. Insya Allah udah. Oke, coba dibaca berdasarkan makhrajul huruf yang tepat. Saya tidak akan meriksa satu-satu, tetapi pastikan bahwa kita bayangkan, kita baca tulisannya. Al, alif, lam, ha, mim, dal, gitu, itu yang dibayangkan. Sehingga yang terbaca oleh kita bukan hanya sekedar bacaan lisan. Sehingga kita, ya kalau misalnya si naik gitu ya, sama Nausyad, agak keliru-keliru lafaz, makhrajul hurufnya salah, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita yang sudah dewasa ini kemudian sudah memahami, kan kita sering dengar tuh anak-anak kita yang masih umur-umur naik gitu, Isa cucu saya gitu kan, nanti kalau dia bilang siratal ladzina am'amta alaihim am'amta. Berapa banyak orang yang am'amta, pokoknya bunyinya begitu, pokoknya dipas-pasin aja begitu. Padahal itu an'amta. Nah, itu kan perbedaan antara hamzah dengan ain menjadi berbeda. Izinkan saya yang sudah pernah ditashih 25 kali, baru benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, karena tidak mungkin saya buat satu persatu, kita bareng-bareng kita baca Al-Fatihahnya, setelah itu kita closing. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, pastikan bahwa tidak boleh salah di dalam membaca Al-Fatihah karena 17 kali kita baca. Jadi sebaiknya kalau ada orang yang masih keliru dalam membacanya, tidak tartil atau belum pas, maka perbaiki. Saya mewakafkan diri bersama keluarga saya, ada anak saya Nisa Al-Jambari, ada Ustadz Irfan yang pagi ini, ada Mbak Ara juga yang pagi ini gabung di keluarga saya. Mereka siap insya Allah kalau cuma buat ngoreksi Al-Fatihah aja sih, gitu ya. Insya Allah kalau ada yang mau di tashih gitu ya, diperbaiki bacaannya, monggo silahkan dengan senang hati. Nggak usah ragu, nggak usah apa namanya malu atau apa segala macam. Mendingan kita malu sekarang daripada nanti malu di kemudian hari berurusan sama Allah, nanti kita malah berantakan dak karuan. Waliyatubillah. Kurang lebih seperti itu. Saya serahkan lagi ke Teh Nadia, mangga Teh, kita closing. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi dari Ustadz Dodi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Amin. terutama kita ajarkan kepada keluarga kita yang pertama. Baik, akhir kalam kita ucapkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maaf lahir batin, Bapak Ibu. Salam untuk keluarga. Have a nice weekend. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا